Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafarin SPD. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Mandastana, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Saya juga mahasiswa PPG LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya hari ini akan mempraktekkan video pembelajaran tentang berkompetisi dalam kebaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikut baginda Nabi ila yaumil qiyamah. Baik, sebelum Bapak memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian dulu pada hari ini. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Halif Fathur Rahman. Hadir, Pak. Helda Zahratus Sita. Husna Nabila Afifah. Khanza Adila Putri. Lailan Hafizah. Liana Sari. Muhammad Adi Maulana. Muhammad Alvin. Muhammad Ardan Fahreza. Muhammad Ciko Raditya Sunmai. Hadir, Pak. Nur Malasari. Nurul Azkia. Siti Cahyanti. Siti Nur Hadijah. Wahdah Fitri Utami. Baik, alhamdulillah semuanya hadir semuanya lah. Walaupun dalam situasi banjir di daerah kita saat ini, tapi kalian tetap bersemangat dalam menjalankan tugas. Terlebih kita adalah sebagai orang yang beriman, tentu diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang laki-laki ataupun muslim yang perempuan atau yang perempuan lah. Nah, kita di sini artinya sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kesuksesan di akhirat juga harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kesuksesan keduanya harus dengan ilmu. Maka kita patut bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, ya, kita bisa berhadir untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu talabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang
topik berkompetisi dalam kebaikan. Ini termasuk pada elemen yang pertama dalam pendidikan agama Islam. Jadi ada 5 elemen dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu adalah akidah atau tauhid. Yang ketiga itu ada membahas tentang akhlak. Yang keempat itu tentang fikih. Dan yang kelima itu tentang sejarah peradaban Islam. Sekarang kita pada elemen yang pertama, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa agar aktivitas kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa pada hari ini? Saya, Pak. Silahkan, Halif. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa tadi ya. Dilanjutkan, mari kita bertadarus sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Al-Quran, yaitu dengan membacanya ya. Mari kita bertadarus membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Dilanjutkan dengan surah Al-Ma'idah. Silahkan disiapkan buku paket kalian. Silahkan dibuka Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Ini terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya lah. Kita awali dengan 4 surah tadi dulu. Kita awali dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, dilanjutkan dengan surah Al-Maidah. Silahkan disiapkan bukunya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Mari kita berdoa dan membaca doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu mazasina wa'allimna minhu majahirna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk daripada iman. Mari berdiri semuanya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya mari periksa kerapian. Apakah kalian sudah berbusana dengan rapi? Ya. Jika ada sampah di sekitar kalian, bisa dirapikan terlebih dahulu. Bisa dibuang sampahnya pada tempatnya agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan nyaman. Sudah? Baik, terima kasih. Baik, terkait dengan materi kita sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita membicarakan tentang apa? Baik. Kita membahas tentang hukum-hukum bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kita membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Tadi yang sudah menjawab, siapa namanya, Nak? Helda. Helda, ya. Betul ya, dikatakan Helda, kita sudah membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48. Selain itu ada yang bisa menambahkan? Namanya siapa? Baik, Hanza. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Terdapat hukum ikhfa hakiki ya. Pada kata anzalna. Wa anzalna. Baik, berarti membicarakan tentang apa? Karena Nun mati bertemu dengan za. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Di antaranya tadi menyebutkan kata wa anzalna ya, berbicara tentang hukum tajwid ya, atau hukum bacaan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, serta didik meyakini pentingnya sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja sebagai bentuk ketaatan kepada perintah agama. Peserta didik membiasakan diri untuk bersikap kompetitif dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat dan aktivitas yang akan kita dapatkan dan akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, manfaat, yaitu peserta didik menunjukkan pengakuan verbal atau tertulis. Artinya secara lisan ya, kalian dapat mengucapkan ataupun dengan tulisan kalian dapat menulis bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari ketaatan terhadap perintah agama ya. Tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi adalah termasuk perintah agama. Kalian dapat menuliskan ya, baik itu secara lisan atau tertulis tadi ya. Peserta didik dapat menyebutkan tindakan nyata yang telah dilakukan sebagai bentuk penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Apa bukti nyatanya? Nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian kalau sudah mengetahui bukti nyata yang dapat kalian lakukan, maka akan kalian dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya, peserta didik konsisten menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik bekerja sama dengan teman untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat seperti proyek kelompok atau aksi sosial. Jadi kalian akan berkelompok nantinya untuk memahami konsep terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya, aktivitas pada hari ini kalian akan menentukan tantangan, mengenalkan konsep dan diskusi ya. Nanti akan Bapak tampilkan konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan melalui media interaktif ya, yang berbasis video animasi. Selanjutnya, eksplorasi solusi. Nah, kalian mengeksplorasi ide proyek secara kolaboratif sesuai gaya belajar. Sebelumnya Bapak sudah berkoordinasi dengan guru bagian konseling. Kalian dibagi, ternyata ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya audio, dan ada yang kinestetik.
Yang visual itu biasanya yang suka melihat ya gaya belajarnya. Dia memahami pembelajaran itu suka dengan melihat tayangan video ya. Nah, atau gambar seperti itu. Nah, itu berarti kriteria visual gaya belajar. Terus juga ada yang audio ya, yang Bapak tahu di sini. Ini berarti dia suka mendengar ya, mendengar baik itu dari elektronik atau secara langsung seperti ini. Dan kinestetik, nah orangnya aktif, tidak bisa diam ya. Nanti orang yang kinestetik ini berarti dia suka dengan mempraktekkan langsung ya, mempraktekkan langsung di lapangan. Baik, nah itu sudah Bapak ketahui gaya belajar kalian masing-masing. Selanjutnya membuat prototipe atau rancangan proyek inovatif dengan teknologi. Jadi kita berbasis PJBL juga, Project Based Learning. Jadi kalian akan membuat poster yang memuat tentang ajakan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja nanti nilai-nilai yang dapat kalian terapkan nanti setelah kalian memahami konsep yang Bapak sampaikan hari ini ya. Nanti kalian tuangkan dalam bentuk poster nantilah. Selanjutnya uji dan sempurnakan, kalian akan mempresentasikan hasil proyek dari masing-masing kelompok nantinya dan menerima umpan balik ya. Kelompok lain mungkin bisa menanggapi dari kelompok yang maju mempresentasikan untuk menyempurnakan dari hasil diskusi itu ya. Selanjutnya kalian bisa share di media sosial baik di Instagram, Facebook ya, dan lain-lain dari poster yang sudah kalian buat itu. Selanjutnya mari kita simak video motivasi berikut, semoga dapat memotivasi kita semua. Ini salah satu daripada nilai dalam berkompetisi dalam kebaikan. Mari disimak. Mungkin kamu pernah menjadi atau seperti yang dimuliakan Allah pada hari ini. Lalu, apakah yang menyebabkan Allah SWT menjadi manusia yang mulia dan berkenal di langit? Apakah kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah? Tahukah kamu bagaimana Allah SWT bisa melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bisa kita melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hanya dengan berdiam diri? Tentu sudah tidak. Sebagian besar itu Uwais dijalaninya oleh berbakti kepada sang ibu yang berpenyakit lumpuh dan buta. Pada suatu hari, Uwais menempuh perjalanan 400 km dari Yaman ke Madinah. Saat tiba di kota Nabi, ia masuk ke rumah Rasulullah. Namun, rupanya Rasulullah berada di medan perang, sehingga Uwais hanya ditemui oleh ibunda Aisyah. Sempat terbesit dalam pikiran Uwais untuk menunggu baginda Nabi kembali dari medan perang, tapi ia teringat pesan sang ibu untuk cepat-cepat kembali ke Yaman. Akhirnya, ia hampir ke ibunda Aisyah dan hanya menitip salam kepada Rasulullah. Saat tiba di rumah, Rasulullah langsung menanyakan kedatangan oleh sahabatnya. Ia telah mengetahui sebelum diberitahu oleh Aisyah. Ia lalu bercerita, Uwais merupakan anak yang berbakti kepada ibu. Uwais, kata Nabi, adalah penghuni langit yang sangat terkenal di langit. Mendengar cerita itu, ibunda Aisyah dan para sahabat terkagum-kagum. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu salah satunya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Sampai di sini dulu video dari kami ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, baik. Dari tayangan video motivasi tadi. Sebelumnya Bapak tanya dulu, ada yang kenal itu suara siapa? Suara Bapak. Suara Bapak sendiri, betul ya. Jadi video ini Bapak bikin sendiri, malah dalam bentuk video animasi. Ya. Oke, Bapak sekarang mempersilahkan kalian untuk menanggapi. Siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Siapa namanya? Muhammad Alvin. Muhammad Alvin, boleh dikasih mic-nya?
Oke, terkait video tadi tentang apa? Cerita tentang Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya sehingga dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali yang dikatakan Alvin. Kita beri tepuk tangan dulu, Alvin. Nah, jadi salah satu kemuliaan ya yang didapatkan oleh seseorang, salah satu adalah Uwais Al-Qarni, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua ya. Baik, tadi kita sudah menyimak ya video motivasi. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kepada kegiatan inti pada hari ini, sebelum Bapak menyampaikan konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan, Bapak ingin tahu dulu nih sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi kita tentang hari ini, tentang berkompetisi dalam kebaikan. Mungkin kalian pernah belajar sebelumnya di kelas 10, kelas 9 di SMP ya. Atau kalian tahu di media sosial mendengar ceramah dari para ustadz misalkan ya. Nah, Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang berkompetisi dalam kebaikan. Silahkan scan QR berikut atau link yang sudah Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Jangan lupa untuk mengisi nama, usahakan namanya dengan huruf kapital lah.
Ada yang masih mengerjakan? Masih? Ada yang sudah? Ada yang belum? Tidak ada. Berarti sudah selesai semua lah? Baik. Kalian sudah mengerjakan asesmen awal sebagai pengetahuan awal dulu. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang kita akan pelajari. Sekarang Bapak akan memperkenalkan konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan melalui tayangan video animasi berikut. Ya, silahkan disimak. Ya. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal.
Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Baik, tadi adalah video tentang berkompetisi dalam kebaikan, ya. Kita sudah memasuki kepada pemahaman, ya, memahami terkait dengan konsep. Kalau sebelumnya kalian menganalisis hukum bacaan, nah sekarang kita memahami daripada bacaan atau Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu, ya, terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan. Terkait dengan video tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan terkait mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Baik, Hamzah, boleh mikrofonnya diisi. Ya. Karena mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri, ya, kita mendekatkan diri. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah dan memperoleh keindahannya. Baik, terima kasih kepada Kanza yang sudah memberikan jawaban. Kita beri tepuk tangan dulu. Betul sekali, ya, karena kita untuk mendekatkan diri salahnya adalah dengan berkompetisi dalam kebaikan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat sama Allah, ya. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan alasan lagi mengapa? Saya, Pak. Boleh sebutkan namanya? Wahdah Fitri Utami. Baik, kenapa kita perintahkan? Meningkatkan amal soleh. Untuk meningkatkan amal soleh. Baik. Kompetisi adalah kebaikan, memotivasi kita untuk memperbanyak amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebagai orang yang beriman, tentu kita diperintahkan untuk beramal Soleh. soleh. Nah, untuk mencapai daripada amal soleh itu, maka kita harus menerapkan tadi berkompetisi dalam kebaikan, ya, agar kita mampu melaksanakan atau mampu untuk melakukan amal soleh, ya, berkompetisi, ya. Kira-kira kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari di sini ada yang gemar berkompetisi futsal, ya, maka untuk meraih kemenangan dia akan bersemangat, ya kan, bersemangat dalam berlatih, sehingga untuk mendapatkan kemenangan itu dia bersungguh-sungguh dalam berlatih. Begitu juga dalam beramal soleh. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, maka dia bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Nah, itu termasuk berkompetisi, ya, dalam tidak hanya di dunia tadi, ya, tetapi juga di masalah akhirat juga kita harus berkompetisi agar meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa lagi yang bisa memberikan alasan? Baik, sebutkan nama. Husna Nabila Afifah. Nabila Afifah, kenapa kita perintahkan? Menciptakan kehidupan yang harmonis. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, Kebaikan yang dilakukan bersama-sama membangun masyarakat yang damai, saling membantu, dan penuh keberkahan. baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi dalam berkompetisi itu kita pasti tidak terlepas yang namanya bekerja sama, ya kan? Untuk meraih kemenangan, apakah dia mampu melakukan dengan sendiri? Tidak mampu, ya. Dalam hal sepak bola pun seperti itu, tidak bisa individual, harus kerja tim agar meraih kemenangan. Begitu juga dalam beramal soleh. Salah satu contoh kita kalau sholat sendirian dengan sholat berjamaah, yang lebih afdal sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard
sab'atun ishruna darajah atau kama qala Nabi. Orang yang salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan bersama-sama ya, meraih kemuliaan, meraih kemenangan dengan bersama-sama. Jadi dapat kita ketahui bahwa kompetisi tadi adalah sebuah proses ya, di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan ya. Dalam hal ini adalah bukan artinya dia hanya meraih kemenangan sendiri, bukan ya, artinya dia bekerja sama untuk sama-sama meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita pahami secara singkat, kompetisi itu adalah berlomba-lomba seperti itu ya. Baik, dari penjelasan tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Boleh mic-nya dikasih. Ya. Bagaimana kita menerapkan berkompetisi dalam kebaikan di sekolah, Pak? Bagaimana kita menerapkan berkompetisi dalam kebaikan itu di sekolah? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu pertanyaan yang diberikan oleh apa namanya? Lailan Hafidah. Lailan Hafidhah. Ya, bagus sekali pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan? Waktu istirahat pertama telah berakhir. The first break time is over. Baik. Salah satunya adalah waktu istirahat pertama telah berakhir. The first break time is over. Salah satunya adalah dengan bersemangat dalam belajar, berkompetisi dalam meraih nilai agar meraih nilai yang terbaik di sekolah, membantu teman dalam kesulitan belajar, dalam memahami pembelajaran, lalu dia membantu teman yang kesulitan tadi dengan menjelaskan materi yang dia tidak pahami. Bukan artinya dia memberikan kunci jawabannya langsung ya. Dengan dia memberikan penjelasan kepada teman. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ketika dia membantu teman yang sedang kesulitan dalam memahami pembelajaran tadi, nah di situ adalah bentuk berkompetisi dalam kebaikan yang dapat dilakukan di sekolah ya, membantu teman yang sedang kesulitan dalam memahami pembelajaran ya. Menjelaskan ya, bukan artinya memberikan kunci jawabannya saja, tetapi harus dijelaskan. Nah, mungkin seperti itu Lailan Hafizah ya, mudah-mudahan dapat diterapkan ya. Jadi tidak hanya di lingkungan masyarakat saja, tetapi juga di sekolah kita dapat menerapkan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa semangat kita dalam belajar, agar kita tetap fokus dalam belajar, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Berdiri. Kita ice breakingnya tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, sekali lagi biar fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Sebelumnya Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri, satu kelompoknya ada 5 orang ya. Kalian akan membuat proyek ya dalam sebuah poster yang berbentuk poster digital ya. Maka oleh karena itu kalian bisa menggunakan Canva, karena Canva itu sering kita gunakan ya. Sering kita gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kita biasa di sekolah. Kalian akan membuat poster terkait dengan nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan. Untuk kelompok 1 nantinya akan membuat
poster tentang nilai berkompetisi dalam kebaikan dalam bentuk bersedekah, ya, bersedekah. Boleh bersedekah ya. Dan kelompok 2 Bapak serahkan nih, ya, kalian bisa tentukan sebab nilai-nilai kebaikan itu dapat banyak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 nanti kira-kira mau nilai apa yang diangkat? Tentang mengerjakan sholat, bagus ya. Kelompok 3 mau nilai apa yang diangkat? Membuang sampah pada tempatnya. Baik, bagus ya. Silahkan kalian berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Silahkan bikin meja kelompok agar memudahkan kalian dalam berdiskusi. Baik, waktu akan Bapak berikan selama 20 menit. Silahkan dikerjakan. Tadi nilai apa yang diangkat? Sedekah. Akan dibuat posternya. Nanti bisa juga sambil dipersiapkan kira-kira siapa yang sebagai moderator, siapa yang nantinya akan menyampaikan hasil diskusi. Boleh ya. Ya. Jadi di situ ada ajakan nantinya, ada nah, diperkuat boleh dengan dari Al-Quran atau dari hadis agar orang ya, boleh ya, ditambahkan juga dari pendapat orang lain juga bisa. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Ketika engkau bersedekah, ya boleh. Ya, di sini. Jangan lupa untuk menulis nama-nama dari anggota kelompoknya. Ini kelompok 3 ya. Siapa saja? Diana Sari. Ya. Baik. Silakan dilanjutkan. Baik, jangan lupa untuk menulis nama anggota kelompoknya. Kelompok 2 ya, terdiri dari siapa saja? Yusuf Rahman, Syukro, Al-Mufizah, ya. Baik, silahkan dilanjutkan. Kelompok 1 ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama-nama setiap anggota. Ya. Isi. Namanya siapa tadi? Alvin,
Terus lagi Arjan Afaiza, terus Fahriza, siapa lagi? Terus iya, silahkan dilanjutkan ya. Boleh. Ini tadi posternya gimana? Ada dua. Ini diusahakan ada beberapa dalil sudah ada ajakan umur di situ ya. Seperti ajakan itu kan katanya, kalau katanya kan ayo mari ya kan. Nah, ada unsur kalimat seperti itu. Selain juga ada gambar yang relevan sesuai dengan ya tentang sedekah ya. Nah itu kan masih agak kurang, baru dalilnya aja kan. Nah jadi unsur kalimat ajakannya belum ada, jadi bisa dimuat di situ kalimat ajakan, ayo atau mari ya. Gimana posternya? Jadi di poster itu ada kalimat yang ada ya, ayo misalkan mari ya, gitu. Ajakan. Gimana posternya? Ada kesulitan? Misalkan dalam poster itu ada kalimat ayo atau mari ya, yang mengandung makna ajakan. Ada ya? Baik. Baik. Ukurannya ukurannya bisa diperbesar ya. Mari kita bisa nah. Nanti bisa ditambahkan dari konteks ini maksudnya apa gitu, penjelasannya boleh dimuat dalam posternya atau di luar dari itu saat presentasi. Maksudnya seperti ini ya. Kalian coba searching
boleh menggunakan Google. Maksud dari kalimat itu jadi bisa dijelaskan. Jadi nanti dari dalil yang kalian buat di poster itu, di situ muat nanti penjelasannya apa, ya. Maksudnya apa nih, ya, terkait dengan hadis ini. Nah, maksudnya pada intinya ini, ya, ajakan melakukan ini. Misalnya. Kalian juga bisa cari menggunakan Google atau lainnya. Dan dengan dalil itu maksudnya apa? Penjelasan dari dalilnya, maksud dari dalil, misalkan sudah ada ya, menjaga penjelasan dalilnya itu boleh dikasih keterangan, boleh di saat presentasi nantinya, misalkan dari ayat ini menyatakan bahwa ini ya, boleh dikasih keterangannya saat presentasi nanti. Ya, dalil. Betul. Sudah. Salat imaduddin. Apa? Mungkin. Gimana latihan anak-anak mereka bisa. Mereka sih, mah. Sok lu terus sudah. Ya, waktu tinggal 3 menit. Ya, waktunya habis. Kita lanjutkan dengan presentasi ya dari masing-masing kelompok yang sudah mendiskusikan. Silahkan kalian kirim di
WA Bapak ya. Silakan kirimkan, boleh dalam bentuk JPEG atau PDF, silakan. Ya, Bapak tunggu, silakan kirim. Ya, silakan di download dulu. Di grup aja. Oh. Ya, ini kelompok 1 yang sudah mengirimkan. Masih ada kelompok 2 dan 3 masih ngirim. Ya, kelompok 3 juga sudah mengirimkan. Kita tunggu dari kelompok 2. Gimana? Kelompok 1, kelompok 3. Dua lagi. Iya. Ya, sudah lengkap semuanya mengirimkan tugasnya. Kita lanjutkan dengan presentasi. Kelompok siapa yang bersedia maju lebih awal? Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silahkan maju ke depan. Nah, ini dia posternya ya. Baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Boleh gunakan mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang membuat kanva tentang bersedekah. Ya, ini akan dibacakan oleh teman saya. Maaf, saya salah. Sebelumnya, perkenalan dulu. Saya sebagai moderator Muhammad Alvin, dan di samping saya Fitri, di samping saya ada Dila. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan maka ini tugasnya akan dibacakan oleh teman saya. Hadis peumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Surah kedua ayat 261. Yang maksudnya adalah satu kali kita bersedekah, insya Allah akan tumbuh menjadi lebih banyak. Mari bersedekah untuk tabungan akhirat. Sudah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang tugas kami. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2. Baik, silakan. Boleh mic-nya didekatkan, moderator. Kita dulu. Apakah ada amal? Ya. Izin bertanya, apakah ada contoh sedekah yang mudah kita lakukan? Ada, yang sederhananya adalah bersedekah senyum. Karena senyum juga termasuk kepada bersedekah dan ibadah. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Silakan ditutup, moderator. Baik, presentasi kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita maaf beri kalau ada tepuk tangan kesalahan. dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju. Akan menggunakan Kan pertama kan kedua. Ya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sholat. Sebelum masuk sesi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Helda Zahra Tusita. Saya di sini sebagai moderator. Saya Halifatur Rahman sebagai presentator pertama. Saya Lailan Hafidah sebagai presentator kedua. Langsung saja kita masuk ke sesi presentasi yang akan dibacakan oleh Halik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama." Pengertian salat. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the first lesson. Salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan dengan mengucapkan. Dari melakukan gerakan tertentu, salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Langsung saja kita sambung
dengan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lailan Hafidah. Bisa nggak? Pengertian sholat. Makna sholat: tiang agama, kunci surga, benteng yang menjaga diri dari perbuatan keji dan maksiat, pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalinan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur atas nikmat yang berlimpah, kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya. Salat dilakukan 5 kali sehari, yaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat terdiri dari salat fardu dan salat sunnah. Gerakan salat: takbiratul ihram, ruku, sujud 2 kali setiap rakaat, duduk di antara 2 sujud, salawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir, salam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok kalian? Silahkan. Sebutkan dari kelompok mana? Kelompok 3. Baik. Baik, jika kita kelupaan melaksanakan sholat, kita bisa mengkodok sholat tersebut. Baik, sih. Mungkin ada lagi? Atau cukup? Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akan menutup presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan hidayah bagi kita semua. Ayu ting ting is eating. Thank you for everything. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Cahyanti. Saya Liana Sari. Saya Norma Lasari. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, sampah plastik yang dibiarkan begitu saja bisa terbawa angin dan akhirnya mencemari sungai, laut, dan daratan. Menjaga kesehatan masyarakat. Sampah yang berserakan akan menjadi sarang bakteri dan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Dalil yang tercantum dalam Al-Quran yaitu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik-baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Membuang sampah sembarangan termasuk dalam kategori menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hadis Nabi Muhammad SAW, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan. Membuang sampah sembarangan adalah salah satu dari 7 perkara yang membinasakan.
marilah bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari kami, adakah pertanyaan? Dari kelompok lain, ada yang menanggapi? Boleh mic-nya? Ya, silakan dari kelompok 1 ya. Silakan. Boleh izin bertanya? Ya. Apakah membuang sampah pada tempatnya termasuk ibadah? Iya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Boleh diulang? Suaranya agak kurang jelas ya. Iya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Baik. Adakah lagi yang bertanya? Nah, kalau cukup silakan ditutup, moderator. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok yang sudah maju ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Tadi kelompok 1 mengangkat tentang nilai bersedekah, kelompok 2 itu tentang ajakan untuk sholat, dan kelompok 3 itu adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi semua nilai itu adalah nilai-nilai yang dapat kita terapkan agar meraih kemenangan ataupun itu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan atas siapa? Tentu kemenangan atas dari hawa nafsu kita. Kita mampu mengalahkan hawa nafsu. Jadi musuh yang nyata kita adalah hawa nafsu kita sendiri ya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Adakah yang dapat menyimpulkan terkait? Baik, Alif ya. Boleh gunakan mic-nya. Kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi yaitu tentang nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan, salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua, dan banyak lagi nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar meraih kemenangan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Alif. Ya, Pak. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi yang dikatakan Halif tadi betul ya. Kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan. Salah satunya ada berbakti kepada orang tua, dan juga nilai-nilai yang sudah kalian presentasikan tadi mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang Pak, karena tadi ditampilkan video pembelajaran animasi yang sangat menarik. Baik ya, alhamdulillah kalau itu membuat kalian bersemangat dalam belajar dan memudahkan juga ya dalam memahami tadi ya. Ketimbang kalau misalkan hanya sekedar ceramah ya mungkin ada yang ngantuk. Iya, Pak. Dengan tayangan video interaktif tadi kalian bisa memahami konsep berkompetisi dalam kebaikan dengan baiknya. Selanjutnya apa yang Anda lakukan setelah mempelajari tentang topik kita hari ini, berkompetisi dalam kebaikan dalam sehari-hari? Berkompetisi dalam kebaikan. Apa yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Laila Hafizah. Mic-nya lagi. Ya. Apa yang dapat diterapkan setelah ini? Saya akan gemar dalam bersedekah, saya akan rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan saya akan membuang sampah pada tempatnya, Pak. Baik, terima kasih kepada Laila yang sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan itu dapat terrealisasi ya dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen akhir, yaitu soal evaluasi yang Bapak berikan melalui kuisis.
Silahkan dibuka Wisis dan Join. Lima dua lima dua. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, sudah ada 4 peserta yang bergabung. Satu. Apakah kalian siap untuk berlomba-lomba? Oh, siap, Pak. Nah, ini berkompetisi juga ya. Ini salah satu contoh kalian berkompetisi di lingkungan sekolah agar bagaimana meraih nilai yang terbaik. Ada 2 peserta lagi yang belum bergabung? Yuk. Ada terkendala? Astagfirullahaladzim. Perbaiki karakter. Ya, 1 orang lagi. Sudah? Oke, kita akan bersiap untuk berkompetisi dalam kebaikan. Ya, ayo. Kompetisi dalam kebaikan, selanjutnya adalah diri bertakwa. Oke, siapa yang memperoleh nilai tertinggi? Di peringkat pertama masih Lailan Hafizah ya. Susul oleh disalib lagi oleh kembali Lailan Hafizah pemimpin di urutan pertama. Lailan Hafizah masih memimpin. Lailan Hafizah masih memimpin di urutan pertama ya, susul oleh Helda Zahratus Sita dan sudah finish Lailan Hafizah di urutan pertama. Kita lihat di siapa yang di dekat terakhir.
Husna Nabila ternyata menyalip layanan Hafizah ya. Langsung disalib di urutan pertama. Kita lihat di urutan bawah masih bersaing cukup ketat dan bisa saja memperoleh di peringkat pertama ya. Ya, saingan cukup ketat di bawah. Masih ada 5 peserta yang masih bersaing cukup ketat ya. Baik, masih tersisa Siti Nur Khadijah. Gimana? Baik, nilainya sudah 100%. Siapa yang memperoleh peringkat pertama? Dan ternyata Husna Nabila memperoleh peringkat pertama, Lailan Hafizah peringkat kedua, dan Alif Fathur peringkat ketiga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah aktif ya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang etos kerja dan menghindari pergaulan bebas dan zina. Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi yang sudah diangkat oleh kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, nilai-nilai itu semua agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa semua amal ibadah itu harus kita dasari dengan ikhlas agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan ya. Selanjutnya adalah doa mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang ingin memimpin? Baik, silahkan Ciko. Sebaiknya kita berdoa setelah belajar agar ilmu yang disampaikan oleh guru bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
ajma'in. Baik, terima kasih atas keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Iya, Pak. Amin. Bapak akhiri, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.